pestisida, pupuk langsung ke petani. Sebenarnya gagasan ini bagus, tetapi menurut saya perlu penjelasan Pak Prabowo. Apa yang kemudian Bapak maksud dengan akan langsung diberikan kepada masyarakat itu? Karena bagaimanapun kalau kita bicara pupuk secara fisik, maka kan sifatnya kan distributif, akan didistribusikan ke daerah-daerah. Nah, sifat langsungnya kan akan dipertanyakan. Kalau misalnya Bapak berbicara tentang langsung pupuk itu akan diterima oleh petani, bagaimana maksudnya begitu? Bukankah kemudian ketika kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya distributif, memang harus melalui perantara? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar, Pak. Apakah kemudian maksudnya langsung itu Bapak memberikan biayanya, petani yang membeli pupuknya sendirian? Itu kan akan menjadi problem lagi, bahwa kemudian mungkin akan tidak tepat sasaran. Maka kata-kata langsung ini ketika kemudian dimaknai secara parsial memang sulit, Pak. Maka menurut saya nanti jika di debat nanti ada masalah petani dan pangan, perlu dijelaskan apa yang Bapak maksud dengan langsung ini, dan apa bedanya yang selama ini gitu. Apa bedanya yang langsung dengan yang langsung Bapak maksudkan dengan yang selama ini sudah terjadi terkait dengan subsidi pupuk. Karena kan subsidi pupuk juga sudah mulai berjalan sepertinya ya. Tetapi nah, apa bedanya dengan kata langsung yang Bapak adopsi? Jangan kemudian nanti kata-kata langsung itu hanya sebesar gimmick politik saja yang kemudian hanya untuk memenangkan Pak Prabowo saja. Ini perlu penjelasan kepada masyarakat nantinya, apa yang dimaksud dengan langsung itu, apa bedanya dengan apa yang terjadi hari ini, apa yang dilakukan pemerintah hari ini. Kira-kira begitu. Mau lihat blundernya Prabowo nggak? Gue tunjukin videonya. Yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun, Mbak. Gue punya 3 poin yang mau gue sampaikan tentang blunder komunikasi Prabowo ini. Nomor 1, menurut gue komunikasi kayak gitu tuh mental Orde Baru ya. Orde Baru yang dipimpin Soeharto itu identik dengan pemimpin negara yang memiliki harta berkali-kali lipat ketika menjadi presiden. Namun kan Orde Baru kan udah selesai, nggak seharusnya kita masih memiliki mental seperti itu. Prabowo tentunya tidak boleh juga mengidentikan kepemilikan kekuasaan dengan penambahan harta. Justru harusnya Prabowo memiliki mental sebaliknya, bahwa semakin berkuasa justru harus semakin bijak nih dari caranya untuk mendapatkan hartanya. Nomor 2, menurut gue calon pejabat publik tidak etis melakukan komunikasi dengan cara demikian, karena secara komunikasi politik itu buruk banget. Harusnya ketika ditanya demikian, Prabowo tidak menjawab hartanya mandek karena tidak berkuasa 20 tahun, tapi seharusnya dipergunakan untuk menambah citra publiknya. Misal Prabowo bisa jawab gini, harta saya tercatat sudah 2 triliun, itu menandakan saya sudah selesai dengan hidup saya, sehingga ketika jadi presiden saya hanya tinggal mengabdi untuk negara, gitu baru mantap. Nomor 3, statement Prabowo seperti itu justru akan membuat rakyat ragu untuk memilih Prabowo, karena rakyat akan mempersepsikan apakah dengan nantinya jadinya Prabowo sebagai presiden justru menjadi motif untuk beliau melancarkan hartanya kembali agar tidak mandek. Semoga masukan gue ini bisa didengar ya oleh timnya Pak Prabowo. Saya minta izin karena saya ditunggu di tempat lain. Saya masih ada 3 Iya, ditunggu sama Nyai karena kita mau ada acara, itu caranya joget-joget, ya kan? Joget-joget gemoy, joget-joget robot. Keren, terima kasih. Keren, terima kasih. Tambah satu lagi. Boleh dong saya bawa satu lagi nih. Kenapa kalian ketawa? Lucu ya? Oh lucu. Gemoy boleh Pak, tapi etikanya dijaga dong. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja ya, soal jadi presiden gampang ya. Oke, jika nanti kita kalah jadi di Pilpres ya, kita gugat ke MK. Tenang saja Pak Prabowo ya, presidennya bapak saya.
Ketua MK-nya paman saya. Tenang saja, bisa diatur itu semua Pak Prabowo. Tenang saja ya. Gampang itu ya. Salam akal sehat. Blunder demi blunder yang dilakukan oleh Prabowo yang membuat para netizen mengkanter setiap statement yang dikeluarkan oleh Prabowo yang tidak rasional saya kira, dan apa yang dilakukan oleh Prabowo ini tidak mencerminkan sebagai calon pemimpin yang baik untuk bangsa dan negara ini di 2024. Jadi jangan salahkan rakyat kalau bersuara, dan cara bersuaranya agak keras karena tentu kita sebagai masyarakat sangat berharap bisa mendapatkan seorang pemimpin yang betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, mempunyai gagasan yang luar biasa, tidak hanya menjiplat seperti apa yang dilakukan oleh Prabowo ini, dan juga sangat emosional dan sensitif terhadap lawan bicaranya. Dan yang paling kita tidak sukai pada saat masyarakat bersuara persoalan apa yang dilakukan oleh Prabowo ini adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal, tetapi direspon oleh Prabowo dengan cara emosi dan bahkan akan mengancam kita yang bersuara ketika suara-suara yang kita tujukan kepada Prabowo. Nah, ini sudah menjadi sebuah gambaran bahwa jika Prabowo menjadi presiden di 2024, maka kebebasan berpendapat itu akan dihilangkan, dan tentu mau tidak mau kembali lagi ke Orde Baru, dan kita sebagai masyarakat akan dijadikan budak oleh Prabowo dan jajaran-jajarannya. Jangan sampai ini terjadi, dan saya berharap pada sahabat-sahabat, saya berharap pada seluruh rakyat Indonesia bagaimana agar bisa menelaah calon pemimpin yang baik dan betul-betul secara ikhlas dan mau mensejahterakan rakyat, dan juga berpikir soal bagaimana agar negara kita ini menjadi negara yang lebih baik dan menjadi negara yang saya kira hanya itu. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah bersuara. Suara kalian sangat mahal, dan tentu ini menjadi sebuah pembelajaran bagi orang yang melihat video ini dan bisa menilai bahwa baik buruknya seorang calon pemimpin itu terlihat dari penyampaiannya, apakah berisi atau hanya tulang. Baiklah, saya kira saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.